Isu ini berawal dari joget-joget dibumbui soal 3 juta. Iya. Nah, saya terangkan dulu soal joget-joget ini. Bukan soal membela DPR, apalagi soal apa namanya karena satu partai, bukan. Kita semua ada di situ, 580 anggota DPR plus DPD RI itu. Iya, kayak rapat umum itu kan ya. MPR, Pak, MPR. Kejadian ada kawan kita yang kemudian seolah-olah berjoget di situ dengan kawan-kawan yang lain, ya, notabene itu lintas partai. Ya bahasa saya spontanitas, karena ada musik yang diputar di lantai 2 oleh adik-adik Universitas Pertahanan. Yang kebetulan ada yang main musik kan? Dan memang itu masuk dalam acara. Masuk dalam rundown. Membawakan lagu nasional. Dianggapnya begitu, kira-kira gitu. Ada hiburan dari Unhan, lagu nasional dan lagu apalah kira-kira begitu. Nah pada saat lagu itu, spontanitas kawan-kawan ini berjoget. Saya harus kasih catatan, saudaraku Mas Densu. Iya. Kalau DPR ini kan representasi masyarakat. Iya. DPR ini tidak tunggal loh. Kita ini berdiri mewakili banyak orang. Banyak orang. Yang kita bagi di dapil-dapil kita masing-masing. Saya, Jakarta Barat, Jakarta Utara, Pulau Seribu. Daerah sini. Artinya aspirasi, meskipun cakupan tugas kita nasional. Betul. Gitu loh. Betul. Nah, yang saya ingin sampaikan gini. Apa salah kalau kemudian representasi masyarakat, dalam hal ini teman-teman DPR, bergembira karena pidato kenegaraan Bapak Prabowo Subianto sangat paripurna. Sangat paripurna. Apa isinya pidatonya? 10 bulan kinerja beliau, semua luar biasa. Beliau bicara tentang soal hilirisasi, Pak. Ya. Hari ini kita tahu, Bang Densu, rata-rata kalau kita bicara potensi ekonomi selalu mulainya dari kota. Nah, melalui hilirisasi pangan, melalui koperasi, artinya ada potensi ekonomi yang terbangun, tumbuh di pojok-pojok desa. Iya, betul. Tumbuh di kampung-kampung. Gitu loh. Selama ini dalam tanda petik terpinggirkan. Gitu loh. Selama ini terabaikan. Betul. Semua kita bicara ekonomi pusatnya di kota. Itu yang dibicarakan saat itu? Saat itu. Belum lagi soal makanan bergizi gratis. Memang baru 2 juta. Gitu. Baru 2 juta. Gitu. Tapi kan tujuannya kan sampai ke target yang disampaikan oleh Pak Prabowo. Minimal tahun depan misalnya 10 juta. Terus meningkat sampai ke 8, targetnya 80 juta. 2 poin. Makanan bergizi gratis misalnya. Gitu loh. Apalagi penegakan hukum. Poin kita lihat penegakan hukum, Pak. Ini ada 2 hal ya. Penegakan hukum terkait yang bahasanya orang itu ada istilahnya penegakan hukum hanya tajam ke bawah, tumpul ke atas. Faktanya hari ini, Pak, Bapak lihat sendiri kan informasi di media. Barusan ketangkep. Itu orang badan beliau, Pak. Iya, tapi barusan ketangkep. Itu dia. Orang badan beliau ketangkep. Oh, paham. Ini bukti bahwa kemudian Pak Prabowo tuh on track soal penegakan hukum.